Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan sebuah fungsi matematika dua variabel, yaitu Z sama dengan sin R per R dikalikan dengan E pangkat min R kuadrat per K, yang dimana R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian kita tampilkan dalam bentuk grafik 3 dimensi. Ya, langsung saja di sini saya akan menampilkan sintak lengkapnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, di sini saya menentukan domain nilai X dan Y menggunakan perintah range sama dengan min 10, 0,2, dan 10. Domain ini menunjukkan batas daerah yang akan divisualisasikan pada grafik 3 dimensi, yaitu dari negatif 10 sampai 10. Interval 0,2 dipilih agar permukaan grafik terlihat cukup halus tanpa membuat proses komputasi menjadi terlalu berat. Domain ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk membentuk grid koordinat pada langkah selanjutnya. Langkah yang kedua, di sini saya menggunakan fungsi MeshGrid untuk membentuk pasangan koordinat X dan Y, yang dimana fungsi MeshGrid ini digunakan untuk mengubah vektor satu dimensi menjadi matriks 2 dimensi yang berisi kombinasi nilai X dan Y. Dengan adanya pasangan koordinat ini, fungsi dua variabel dapat dihitung di setiap titik pada bidang, sehingga grafik 3D dapat dibentuk dengan benar. Langkah selanjutnya, di sini saya menghitung jarak setiap titik terhadap pusat koordinat menggunakan variabel R. Nah, seperti ini. Pada baris ini, nilai R menyatakan jarak dari setiap pasangan titik X, Y ke titik pusat 0,0. Perhitungan jarak ini bertujuan untuk membentuk grafik yang bersifat radial atau melingkar, sehingga nilai fungsi hanya bergantung pada jaraknya dari pusat, bukan pada arah tertentu. Langkah selanjutnya, di sini saya menentukan nilai konstanta K sebagai parameter redaman, yang dimana K sama dengan 10. Nilai K ini berfungsi untuk mengatur seberapa cepat amplitudo gelombang berkurang ketika jarak dari pusat semakin besar. Semakin besar nilai K, redaman akan terjadi lebih lambat, sedangkan semakin kecil nilai K, redaman akan terjadi lebih cepat. Konstanta ini digunakan pada fungsi utama untuk mengontrol bentuk grafik permukaan. Langkah yang selanjutnya adalah di sini saya mendefinisikan fungsi utama Z yang akan membentuk grafik 3 dimensi. Nah, seperti ini. Pada baris ini, fungsi Z dibentuk dari 3 bagian. Bagian pertama adalah sin R yang menghasilkan pola gelombang. Bagian kedua adalah pembagian dengan R plus F yang berfungsi untuk menghindari pembagian dengan 0 saat R bernilai 0. Sementara itu, fungsi eksponensial ini berperan sebagai redaman, sehingga amplitudo gelombang semakin mengecil ketika jaraknya semakin jauh dari pusat. Langkah yang selanjutnya, di sini saya menampilkan grafik permukaan 3 dimensi menggunakan perintah figur dan surf. Seperti ini. Nah, perintah figur digunakan untuk membuka jendela grafik baru, sedangkan surf digunakan untuk menampilkan grafik permukaan 3 dimensi berdasarkan nilai X, Y, Z yang telah didefinisikan sebelumnya. Grafik ini merepresentasikan bentuk permukaan dari fungsi dua variabel yang telah dihitung. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan judul dan label pada masing-masing sumbu grafik seperti title, X label, Y label, dan Z label. Judul digunakan untuk menjelaskan secara singkat bentuk grafik yang ingin ditampilkan. Label pada sumbu X, Y, dan Z ini berfungsi untuk menunjukkan arti masing-masing sumbu, sehingga grafik lebih mudah dipahami dan informatif saat dilihat. Langkah yang selanjutnya, di sini saya mengatur tampilan agar terlihat lebih jelas dan halus. Nah, di sini perintah grid on digunakan untuk menampilkan garis bantu pada grafik. Shading insert berfungsi untuk menghaluskan permukaan grafik sehingga tidak terlihat kasar. Color map jet memberikan variasi warna berdasarkan nilai ketinggian permukaan. Selanjutnya, kamera toolbar agar grafik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan toolbar kamera yang memungkinkan pengguna memutar, memperbesar, atau mengubah sudut pandang grafik secara interaktif. Dengan fitur ini, bentuk permukaan grafik 3D dapat diamati dengan lebih jelas dari berbagai arah. Nah, inilah bentuk grafik yang dihasilkan. Grafik ini menunjukkan gelombang sinusoid yang memiliki amplitudo paling besar di bagian tengah,
kemudian semakin mengecil ke arah luar. Hal ini terjadi karena adanya faktor radaman pada fungsi, sehingga nilai gelombang berkurang seiring bertambahnya jarak dari pusat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.